Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, sore hari, kebetulan saya pas longgar waktu mau bikin konten menanggapi tentang permintaan sedulur Sohobi. Ada yang mau investasi. Aduh. Oke, sebelum kita bikin konten lebih jauh tentang kita menanggapi atau kita respon dari sedulur Sohobi kita ini, tidak ada salahnya yang baru masuk ke channel Prabu Farm, yang baru nonton, monggo silahkan subscribe dulu untuk dukung channel Prabu Farm biar lebih maju. Dan juga ada pemberitahuan terbaru tentang channel Prabu Farm. Jadi ketika kita posting untuk konten-konten terbaru, ada pemberitahuan di aplikasi YouTube Anda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita respon ini dari sedulur Sobi, secara personal sudah kita respon ya tentunya. Cuma kita sampaikan juga untuk ke sahabat Sobi yang lain dengan cara membuat konten biar lebih banyak yang tahu ya sahabat Sobi. Jadi ceritanya ada sahabat Sobi, sedulur Sobi yang memberikan apresiasi atau penilaian terhadap Prabu Farm, khususnya terhadap saya, itu dengan luar biasa sekali. Saya sebenarnya malu, saya tidak merasa terlalu istimewa seperti itu. Cuma penilaian beliau itu terhadap saya, ya istilahnya seneng lah dengan saya, istilahnya dengan karakter saya, dengan cara penyampaian saya, cara edukasi saya dalam membuat konten, terus cara berjualan saya. Beliau itu senang, walaupun sebenarnya dia tidak pemain ayam, bukan pemain ayam. Dalam artian cuma seneng ayam aja, cuma tidak main ayam. Dalam artian juga tidak seneng ngadu, cuma seneng beternak seperti itu. Cuma dikarenakan keterbatasan beliau dalam hal mungkin pengelolaan atau lahan atau istilahnya dalam hal keilmuan ternaknya, beliau itu sebenarnya pengen ikut berkecimpung dalam dunia ternak, tapi tidak ada, ya mungkin ilmunya belum mumpuni, terus lahannya juga nggak ada, belum waktunya juga mungkin tidak bisa. Akhirnya itu pada intinya mempercayakan Prabu Farm untuk mengelola dananya untuk dikembangkan dalam usaha ternak ayam ini, sahabat Sobi. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sekali, dalam artian saya sebagai owner Prabu Farm diberikan kepercayaan dengan keinginan beliau mempercayakan nominal uang yang tidak sedikit, sahabat Sobi, 500 juta. Pengen dititipkan ke Prabu Farm untuk dikelola dalam hal pengembangan ternak ayam ini. Wah, luar biasa. Nominal yang tidak sedikit, 500 juta. Sebagai orang yang belum saling bertemu, belum mengenal lebih dekat, tapi sudah berani membuka komunikasi untuk berkomitmen menitipkan nominal sebesar itu untuk saya kelola dalam hal pengembangan dunia bisnis ayam aduan saya. Wah, saya apresiasi betul, luar biasa. Terima kasih kepercayaan yang mau diberikan kepada saya. Tidak cuma beli ayam 1 juta, 2 juta, 500 juta ini bukan beli ayam, tapi mau silahkan Mas Prabu kelola untuk mengembangkan dunia bisnis ayam aduannya. Bagi hasilnya manut ngikut. Oh, kurang enak apa coba? Sebenarnya saya itu kurang enak apa? Ditawari tambahan modal untuk pengembangan ternak saya 500 juta dengan pembagian hasil yang istilahnya sesuai dengan yang saya inginkan, seperti itu. Kalau saya orangnya oportunis, mungkin nggak ada alasan buat nolak lah istilahnya. Kredit bank pun ketika kita punya agunan, punya sertifikat tanah atau BPKB mobil, itu harus menggunakan survei beberapa hari. Saya paling cepat kredit
cabang itu 3 hari dengan survei, wawancara dengan kepala unit, kepala cabang, itu baru cair. Ini nominal 500 juta ditawarkan secara cuma-cuma untuk saya kelola untuk pengembangan kandang Prabu Farm. Bahkan orangnya sendiri belum pernah ketemu dengan saya, Masya Allah. Cuma nonton channel saya, channel YouTube saya ini. Jadi beliau itu nyimak terus, bukan pemain ayam, tapi nyimak terus pengen. Ya mungkin dari basic pekerjaan beliau memang bukan orang sembarangan ya. Saya tahu bukan orang yang biasa ya. tetap orang yang sangat longgar sekali. Terima kasih Bapak. Istilahnya saya dipercayakan dengan untuk mengelola nominal sebegitu besar. Itu saya, waduh, dalam hati saya ada kebanggaan seperti itu. Saya dipercaya orang, saya mau diberikan amanah nominal sebegitu besar. Saya luar biasa bahagia, hati saya sangat, wah, istilahnya respectnya itu kok sampai sebegitu besarnya itu. Cuma, nah ini ada cumanya, mohon maaf sekali. Saya udah istilahnya sudah sangat bersyukur dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk penyampaian kepercayaan Anda kepada saya dengan nominal uang yang sebegitu besar, dan saya yakin itu tidak main-main karena beliau sungguh-sungguh benar-benar tertarik minta nomor rekening saya juga. Tapi mohon maaf sekali lagi Bapak. Jadi bukan kok saya menolak rezeki, bukan kok saya menolak niat baik Anda. Cuma dalam artian dalam dunia bisnis ayam aduan ini, terus terang saja basically-nya saya itu kesenangan gitu ya. Jadi karena saya main di ayam aduan ini karena saya senang ayam, seperti itu. Dan saya selalu berusaha dalam diri saya sendiri itu memang seneng senang juga boleh senang, tapi tetap ada batasannya itu. Jadi saya sering juga menyampaikan pada sedulur sehobi atau pelanggan-pelanggan Prabu Farm atau yang pengen beli ayam Prabu Farm, mungkin udah tertarik dengan ayamnya, senang dengan pola mainnya, tapi dananya belum ada Mas, saya pengen sekali beli tapi belum punya dananya. Saya selalu menyampaikan, jangan dipaksakan. Nah, itu karena apa? Kita itu bermain dalam dunia hobi, kesenangan, bukan kebutuhan. Itu yang perlu diingat-ingat dan perlu digarisbawahi, bukan kebutuhan. Jadi kesenangan itu istilahnya apa ya? Ya benar kebutuhan tapi tersier gitu loh. Bukan primer, bukan sekunder, tapi ya kebutuhan kalau semuanya sudah tercukupi. Ibarat ya kebutuhan keluarga, belanja istri, pendidikan anak itu sudah terpenuhi, oke lah, kita seneng-senengnya itu buat beli ayam baru kita anggarkan. Tapi kalau duitnya aja mepet, ya pas-pasan gitu. Kalau lihat ayam saya seneng cuma harganya mahal-mahal punya Mas Prabu, ya sebenarnya bukan mahal, cuma karena kemampuan daya beli Anda yang belum masuk, seperti itu. Nah itu saya nggak pernah memaksakan untuk beli, nggak usah dipaksakan Mas. Jadi dinikmati aja hobi itu. Nanti kalau memang kemampuan Anda misalkan beli ayam yang 1 jutaan, ya beli 1 jutaan aja, nggak usah harus melihat yang 7 juta 8 juta seperti itu. Tapi kalau Anda berkeinginan beli 7 juta 8 jutaan, kalau dana Anda cuma 1 juta, ya sabar, ikhtiar, cari atau kerja yang lebih maksimal, kumpul-kumpul, nabung, nanti duitnya sudah longgar baru silahkan beli, seperti itu. Jangan memaksakan harus utang, apalagi harus mengesampingkan keperluan belanja istri atau dana pendidikan anak dipakai dulu buat beli ayam, itu salah kaprah, seperti itu. Jadi kembali lagi, dalam usaha saya pun seperti itu. Saya tidak totalitas dalam dunia ayam, dalam artian kalau masalah besarnya saya mau nun sewu ya, ini terus terang saya dahului dulu, saya tidak masalah sombong atau riak ya. Kalau saya bikin sebesar-besarnya, saya modal ada. Ya alhamdulillah saya ada istilahnya. Ya tidak kok saya pamer, cuma mau berapa 1M 2M, saya ada, dananya itu ada Pak. Jadi kandang saya sederhana seperti itu bukan karena saya nggak punya modal untuk pengembangan, nggak. Tapi dengan kandang yang seperti itu saya sudah merasa cukup gitu loh. Saya syukuri dan alhamdulillah. Namanya hobi, namanya seneng-seneng. Kandang seperti ini udah oke lah, udah cukup gitu. Jadi
saya punya dana lain, tidak semuanya saya anggarkan untuk dunia ayam seperti itu. Jadi saya lebih senang apa ya istilahnya untuk jangka panjang, untuk investasi. Ayam dalam artian dunia ayam saat ini saya syukuri. Kalau ada ayam bagus saya bisa beli. Saya jualan juga alhamdulillahirabbil alamin, saya laris. Ya, 1 bulan omset saya di dunia ayam ya rata-rata 200 sampai 700 jutaan lah. Itu rutinnya segitu, cuma ambil tengah-tengahnya aja, kisaran ya 400-500 lah, itu pasti di rata-ratanya sekian. Jadi dengan keuntungan ya, wah nggak usah tak omongin nanti nanti kepengin semuanya. Ya cuma lumayan itu, alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu sudah cukup, bagi saya sangat cukup. Dan bahkan untuk pengembangannya saya tidak apa ya istilahnya tidak harus saya kuasai sendiri gitu. Saya justru untuk pengembangannya saya memberdayakan teman-teman. Jadi saudara-saudara, teman-teman seperti itu. Jadi untuk apa ya istilahnya, untuk sukses kita bisa sendiri, tapi kalau untuk berkembang kita tidak bisa sendiri. Jadi harus dengan kerjasama dengan orang lain seperti itu. Kalau saya kelola sendiri, kandang saya perbesar, ayam saya perbanyak, saya kelola sendiri, mumet. Beli pakannya banyak, karyawannya harus banyak, wah mumet mikirnya. Nah sekarang saya sistem pengembangannya tidak seperti itu. Saya sistemnya pakai kemitraan. Nah seperti itu Pak. Jadi boleh jadi Bapak tidak invest di tempat saya, tapi bisa menjadi mitra saya. Nah itu seperti itu. Jadi mitra itu tidak seperti investasi. Kalau investasi cuma oke lah nitip duit, kita yang kelola, kita yang manajerialnya, nanti hasilnya dibagi dengan prosentase yang sudah disepakati. Itu investasi seperti itu. Cuma kalau kemitraan enggak. Kemitraan tetap ada tanggung jawab untuk mengelola usaha kita seperti itu. Jadi terus terang kita ada beberapa orang ya, contohnya kemarin seperti Mas Fajar, itu memang sebelum doser saya beli, itu kita sudah bermitra dengan Mas Fajar. Saya sudah belikan ayam impor di sana. Cuma doser ini dikejar-kejar orang sampai 20 juta belum dibayar. Padahal saya tahu Mas Fajar itu butuh kandang. Kandangnya belum besar gitu ya. Dia butuh perluasan kandang untuk umbaran. Akhirnya saya beli doser itu dengan harga yang cukup fantastis. Ya, di satu sisi memang saya punya apa ya, istilahnya punya keinginan untuk akuisisi. Mengakuisisi doser itu bisa menjadi milik saya, itu memang benar, karena ayam doser itu memang kuat menang. Yang kedua, tujuan saya adalah untuk apa istilahnya membantu pengembangan kandangnya Mas Fajar seperti itu. Dosernya tidak ke lain orang, tetap ke tempat saya, sementara Mas Fajar tetap dapat hasilnya, dapat uangnya untuk pengembangan kandang. Seperti itu saya mendukung teman itu, seperti itu. Tekniknya seperti itu. Kita beli produknya dengan harga yang bagus, bisa dikembangkan untuk pembuatan kandangnya, sementara ayamnya tetap di sini, tetap bisa saya produksi anak-anaknya. Nah, seperti itu. Tidak cuma Mas Fajar, kita ada banyak tempat di sini ya, ada Om Yon Hartoko, itu memang mitra kita juga andalan, itu khusus untuk ternak. Kalau itu sistemnya investnya ambil induan. Nah, jadi seperti itu. Jadi modal, dia titip modal 50 juta. Mas Prabu, ini saya ada duit 50 juta. Dulu sebelum invest ke tempat saya, sebelum dia gabung di manajemen Prabu Farm, basicnya Om Yon Hartoko itu seorang pelaut. Jadi dia chief engineer dari sebuah kapal seperti itu ya, penghasilannya cukup besar, hobinya ayam. Cuma kalau beli ayam, ambil ayam, misalnya beli ayam 5 juta, nanti temennya pelayaran datang ke tempatnya, wah aku seneng nih karo ayamnya, ya udah bawa, cuma seperti itu. Nanti beli lagi 3 juta, 2 juta, beras 2 juta, 5 sampai 7 juta, seperti itu biasa beli ayam harga segitu. Cuma ya seperti itu, nanti diabar-abar, kalau ada yang seneng dilepas nggak dijual, cuma dikasihkan. Saya sebagai sahabat dan juga saudaranya, saya berpikir, wah
Kalau begitu caranya yo buang-buang duit Om. Lebih baik invest saja ke tempat saya, nanti diternak ayamnya saya carikan orang atau cari orang sendiri nggak apa-apa untuk pengelolaannya. Nah, nanti kalau diternak misalkan ada temen pelayaran datang ngasih juga nggak eman-eman istilahnya, karena apa? Itu udah produk kita, bukan beli terus beli dikasih. Ayo ente-entean caranya. Akhirnya dia produksi. Persebagian bisa untuk tetap menjalin silaturahmi sesama pelaut. Ya, walaupun mungkin dari segi nominal rugi ya, tapi dengan sistem kolega seperti itu tidak ada ruginya. Jadi untuk menyambung silaturahmi atau menyambung dalam urusan bisnis, kadang kita perlu mengeluarkan sesuatu untuk semakin mempererat persaudaraan, itu memang tidak ada ruginya seperti itu. Cuma kalau ayamnya beli terus yo mumet kan gitu. Akhirnya bisa produksi, tetap bisa ngasih teman-temannya kalau datang, dan ada juga sebagian yang kita pasarkan di kandang Prabu Farm. Jadi minimal, walaupun mungkin kalau dari segi hasil ternaknya beliau tidak begitu yang mengharapkan ya, mungkin ya, karena ya tahu sendiri ya hasil dari beliau berlayar juga udah cukup besar. Cuma dengan begitu paling tidak dari kandang ke kandangnya itu tercover, dengan pemasarannya ikut di Prabu Farm. Ngasih temen juga nggak eman-eman, produktivitas ayamnya jalan, dan justru ada sebagian penghasilan yang masuk itu buat gaji karyawan dia yang merawat ayam. Ayamnya juga semakin terawat karena ada khusus perawat ayam yang bisa tercover gajinya dari pemasaran join di manajemen Prabu Farm. Seperti itu. Tapi tetap ada tanggung jawabnya, bukan kok terus pasrah duit kita yang kelola, nggak seperti itu. Jadi tetap ada tanggung jawab untuk mengelola. Tidak cuma Om Yon, ada juga sahabat di Jogja, itu Dek Dani itu aja di Jogja. Cuma pengelolaannya beliau tidak begitu serius, jadi hasilnya kurang bagus. Ya ada seperti itu. Cuma ini coba buat gambaran aja. Kalau dikelola dengan bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Cuma ya itu tadi, tetap ada tanggung jawab sendiri untuk pengelolaannya. Mau maju ya silahkan dikembangkan, dikelola dengan bagus, hasilnya insya Allah bagus. Tapi kalau ala kadarnya ya konsekuensinya seperti itu, bukan semata-mata terus tanggung jawab saya atau tanggung jawab Prabu Farm dalam hal sukses atau tidaknya, seperti itu. Terus ada juga Bapak Tekno. Bapak Tekno ini salah satu yang dulu pernah saya review kandang terbagus di Magelang. Itu beliau pensiunan kepala sekolah. Setelah pensiun dia mau usaha apa bingung. Intinya cari kesibukan yang bisa dijalankan tidak terlalu berat. Syukur-syukur bisa menghasilkan seperti itu. Dari dana pensiunnya dia bikin kandang yang bagus. Nggak tahu itu berapa puluh juta bikin kandangnya, saya nggak tahu. Akhirnya gabung di manajemen Prabu Farm, beliau ternak juga, pembesaran. Tidak usah mikir pemasaran kita yang kelola di Prabu Farm seperti itu. Tapi beliau tetap bertanggung jawab untuk mengelola ayamnya agar sehat, agar berkembang biak, agar tumbuh besar secara maksimal, seperti itu. Jadi tidak semata-mata titip duit terus saya yang ngelola semuanya, saya nggak mau seperti itu. Wong saya nuwun sewu ya, saya ngelola duit saya aja bingung, apalagi ngelola duit orang aja seperti itu. Ya duit saya justru malah banyak di main investasi juga. Kalau saham saya tidak, cuma saya lebih ke properti atau tanah ya, jadi itu lebih aman seperti itu. Kita belikan tanah atau bangunan, nanti kita sewakan seperti itu. Kalau ada yang minat, buyer yang minat, dibeli lagi boleh. Istilahnya ada keuntungan ya kita jual seperti itu. Kalau untuk dana longgar lainnya ya kita cuma di deposito seperti itu. Deposito itu dalam artian lebih fleksibel. Ketika kita ada tawaran atau tanah atau rumah yang mau dijual, kita bisa ambil sewaktu-waktu. Deposito jangka waktu 1 bulanan itu sudah ya lumayan lah, 3,5% untuk peningkatannya atau bagi hasilnya seperti itu. Cukup lumayan, kita tidak repot, tidak mengelola, sudah ada pengembangannya. Untuk cadangan saja ketika ada dagangan rumah atau tanah yang ditawarkan ke saya sewaktu-waktu, saya ada duit yang ready seperti itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan, kalau di Prabu Farm kita mohon maaf sekali kita tidak menerima investasi yang sifatnya titip duit seperti itu. Kalau mau kerjasama, ayo monggo kita jalan bareng-bareng.
Jadi tetap Anda harus mengalokasikan lahan, Anda harus bikin kandang, Anda juga harus ikut mengelola ayamnya. Nanti masalah yang jelas kita bisa cover masalah pemasarannya. Jadi pemasaran insya Allah Prabu Farm yang mengelola seperti itu. Tapi nggak bisa kalau cuma titip duit terus kita yang ngurusi semuanya, saya nggak mau seperti itu. Jadi tetap ada tanggung jawab bersama ya untuk mengelola ayamnya, untuk kesuksesan kita bersama seperti itu. Itu cuma contoh tadi ya, Mas Fajar, Om Yonartoko, Pak Tekno, dan masih banyak. Saya mitra usaha saya banyak. Jadi kalau menilai di kandang Prabu Farm kok nggak habis-habis ayamnya, wah kita itu ternaknya luar biasa banyak sekali sahabat Sobi. Jadi banyak tempat kita ternaknya seperti itu. Itu pun untuk saat ini dapat dibilang kita itu kekurangan stok. Permintaan pemasaran saya luar biasa besar, sementara produktivitas masih kurang-kurang. Ya seperti itu sahabat Jobi. Alhamdulillah kepercayaan dari pelanggan sudah terbangun, terbentuk. Cuma tinggal kita menjaga aja dalam artian kualitas dan juga pelayanan yang kita tingkatkan seperti itu. Oke, sekali lagi kita sampaikan terima kasih sekali buat Bapak yang sudah mau istilahnya memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya khususnya, dan juga Prabu Farm secara manajerialnya yang memberikan kepercayaan luar biasa besar dengan nominal yang luar biasa besar, tidak main-main. Saya akui bahwa walaupun saya juga punya duit segitu ya mohon maaf, punya banyak duit segitu, cuma kalau untuk orang yang belum pernah ketemu, belum pernah kenal, ditawari 500 juta itu waduh luar biasa. Cari 500 juta itu juga nggak gampang. Nah itu tadi, terima kasih sekali sudah mempercayakan kepada Prabu Farm. Cuma sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kita tidak bisa mengelola uang Anda secara cuma-cuma seperti itu ya. Di satu sisi saya memang pengen berbagi pekerjaan juga. Kecuali kalau Anda mau di lokasi Jawa Tengah, khususnya di Magelang, Anda punya lahan, Anda mau bikin kandang, cuma nggak punya tenaganya, kita carikan nggak masalah. Cuma tetap tanggung jawabnya Anda yang kelola gitu. Kalau masalah tenaga atau anak buah kandang kita bisa kelolakan, kita carikan nggak apa-apa, kita berdayakan nggak apa-apa. Cuma yaitu tetap tanggung jawabnya Anda yang mengelola gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ketika ada keinginan tapi belum ada jalan, ya mungkin ada solusi yang lebih baik seperti itu. Bukan untuk kita mengecewakan sekali lagi, cuma seperti itulah. Saya di samping berbagi pekerjaan, saya juga merasa takut dalam artian kalau saya terima uang itu dan saya kelola sendiri tanpa ikut istilahnya keterlibatan panjenengan, terus nanti endingnya saya mengecewakan, lah itu yang saya jaga. Jangan sampai sifatnya saya itu mengecewakan orang lain seperti itu. Hanya tergiur dengan nominal yang besar, oke saya terima. Cuma nanti jalannya nggak karu-karuan, saya malah beban moral seperti itu. Saya tidak mau yang seperti itu. Lebih baik Anda simpan uangnya, kita tetap berkomunikasi dengan baik sebagai sedulur sehobi. Gitu Bapak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ini kita sampaikan bukan untuk panjenengan aja, cuma buat sedulur sehobi yang lainnya, bahwasanya konsep Prabu Farm seperti itu. Kita bermitra oke, tapi kalau diinvestasikan, dititipin duit untuk mengelola, kita tidak mau seperti itu. Terima kasih, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran. Yang mau kerjasama atau yang mau bermitra bisa kita komunikasikan. Sekian dulu, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.